Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Retno Kusnadi Ingrum dengan NIM 2020 101103114336 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, semester 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang transaksi elektronik, yaitu media online jual beli Shopee. Sebelum ke Shopee, saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang dengan alat pembayaran yang sah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Transaksi ini bertujuan agar manusia dapat saling memberi keuntungan, yaitu dengan saling memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi begitu pesat hingga membawa pengaruh terhadap perubahan dalam sistem perdagangan. Perdagangan yang semula hanya bisa dilakukan jika penjual dan pembeli bertemu dan melakukan akad jual beli, namun sekarang jual beli tersebut bahkan bisa dilaksanakan tanpa perlu bertemunya kedua belah pihak yang akan bertransaksi. Tingginya atensi masyarakat terhadap transaksi online menimbulkan munculnya ide segar dari para pengusaha dengan menciptakan aplikasi belanja online berbasis marketplace yang mengumpulkan UMKM di seluruh penjuru negeri. Terciptanya sistem jual beli yang lebih modern ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan UMKM dalam mengembangkan usahanya, serta menjadi sarana promosi yang murah meriah. Salah satu contoh aplikasi tersebut ialah Shopee, yang merupakan aplikasi mobil commerce yang berbasis marketplace yang muncul di Indonesia. Nah, Shopee sendiri memiliki arti, yaitu Shopee adalah aplikasi mobil commerce yang berbasis marketplace. Mobil commerce adalah sistem perdagangan elektronik atau disebut e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobil seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, MacBook, dan lain-lainnya. Sedangkan marketplace adalah sebuah lokasi jual beli produk di mana seller dan juga konsumen bertemu di suatu tempat. Seller akan menjual barangnya di lapak yang sudah disediakan oleh penyedia aplikasi dengan konsep marketplace. Nah, Shopee sendiri telah diluncurkan secara berbasis pada awal 2015 di kawasan Asia Tenggara termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Nah, Shopee merupakan sarana jual beli yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang aktivitas sehari-hari yang mencakup fashion, gadget, alat kosmetik, alat elektronik, hobi dan koleksi, fotografi, perlengkapan olahraga, otomotif, vitamin dan suplemen, perlengkapan rumah tangga, makanan dan minuman, souvenir, dan pesta, hingga voucher belanja. Namun dalam transaksi jual beli yang menggunakan perantara aplikasi ini, terdapat ketidakjelasan akad yang digunakan antara pihak penjual dan aplikasi selaku perantara transaksi. Karena dalam verifikasi akun yang wajib dilakukan sebelum bergabung dalam aplikasi, penjual hanya diminta mengisi register yang harus diisi dengan alamat email dan nomor telepon. Hal tersebut tentu dianggap masih belum memenuhi syarat dalam sebuah perjanjian, karena dalam proses verifikasi akun tersebut tidak dimintai keterangan tentang identitas lengkap para penjual yang akan menjual dagangannya di aplikasi Shopee. Nah, ketidakjelasan akad karena proses verifikasi tersebut juga membawa dampak yang lain, yaitu membuka celah bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kecurangan dengan menggunakan aplikasi Shopee. Misalnya,
munculnya penipu yang berpura-pura menjual barang di aplikasi Shopee ini. Atau dampak yang lain adalah munculnya penjual nakal yang memasarkan produk yang tidak sesuai dengan gambar dan ciri-ciri yang telah dijelaskan dalam deskripsi Shopee. Sayangnya, pihak aplikasi hanya bisa memblokir akun-akun yang bermasalah tersebut. Hanya jika ada konsumen yang telah dirugikan selalu melaporkan tindakan kecurangan akun tersebut. Nah, hal ini tentu tidak efektif dalam menanggulangi permasalahan tersebut, karena pasti akan terus bermunculan akun-akun penjual yang tidak bertanggung jawab. Nah, Shopee sendiri memiliki kelebihan, yaitu 1. Banyaknya kategori yang disediakan, 2. Respon website yang cepat, 3. Tampilan simpel dan menarik, 4. Tersedia penjelasan spesifik barang, yang kelima tersedia fitur chat dengan penjual untuk menawar barang, yang keenam adanya pengiriman gratis tanpa ongkos kirim, yang terakhir kelebihannya adanya pilihan gratis ongkir. Di samping kelebihan, Shopee memiliki kelemahan, yaitu 1. Tidak adanya layanan belanja dengan cicilan atau pembeli harus membayar barang secara cash. Yang kedua, terkadang jika pembeli dua barang di toko yang sama adalah salah satu barang tidak sampai pada pelanggan. Yang ketiga, ongkos kirim bisa ditanggung pembeli. Yang keempat, untuk proses ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan. Yang terakhir, kelemahannya yaitu terkadang situs sulit diakses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu. Selain kelebihan, Shopee juga memiliki ancaman. Yang ke-1, dengan populernya e-commerce saat ini, kemungkinan akan ada yang membuka e-commerce lainnya dengan fitur yang lebih baik dan lebih unggul untuk menghindari pembeli dan penjual pindah ke all-shop lain. Shopee harus meningkatkan fitur dan layanan yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua, akses yang tidak sah oleh seorang terhadap data milik orang lain. Yang ketiga, ancamannya kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui. Yang terakhir ancamannya yaitu pencurian data oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain ancaman, Shopee juga memiliki keuntungan dan peluang. Yang pertama, dengan meningkatkan fitur pada Shopee akan jauh lebih menarik pembeli. Yang kedua, peluang online shop akan meningkat setiap tahunnya. Nah, yang terakhir, keuntungan dan peluangnya itu harga barang bisa dinikmati. Nah, Shopee tersebut juga memiliki pesaing shop seperti jual beli online, yaitu di Lazada, Tokopedia, di blibli.com, atau yang lainnya. Jadi, kesimpulannya, jual beli melalui perantara aplikasi Shopee ini implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 masih belum berjalan dengan baik. Salah satunya karena tidak adanya identitas lengkap dalam kontrak elektroniknya. Sedangkan kegiatan transaksi jual beli melalui perantara aplikasi Shopee berdasarkan hukum perjanjian syariah telah dianggap memenuhi rukun perjanjian yang telah ditetapkan, sebagaimana telah sesuai implementasi permasalahan tersebut dengan sebuah akad yang dipakai dalam jual beli dengan perantara aplikasi ini, yakni akad wakalah. Masing-masing online shop mempunyai kelebihan, kelemahan masing-masing. Ancaman dari beberapa online shop sebenarnya relatif sama, yaitu pada masalah keamanan sistem, ancaman, dan hacker. Keuntungan dari situs online shop sebenarnya tidak jauh beda dengan keuntungan e-commerce. Pembeli berpindah ke Shopee yang secara umum menawarkan barangnya lebih bervariasi dan menarik, serta harga yang ditawarkan jauh lebih murah.
Setiap usaha pasti ada pesaing. Dengan adanya pesaing dapat meningkatkan kualitas dari suatu usaha tersebut. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.